jebak dalam kesalahan-kesalahan. Saya suka malam-malam buka podcast itu. Kadang-kadang dongkol juga ya. Apa ini? Tapi saya catat, oh oke. Kalau kita diserang, ini saya kasih ilmu ya. Yang muda-muda yang pengen jadi presiden, gue kasih ilmu nih. Ya, jangan takut difitnah. Saya dulu punya guru. Waktu saya masih muda, saya kena fitnah 2-3 kali, saya down. Tahu-tahu saya ngeluh ke guru saya. Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Loh, kok takut sama saya? Iya. Engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati. Jadi ini angkat tangan yang pengen jadi presiden. Nggak apa-apa. Bagus. Tapi jadi presiden yang benar, ya kan? Hah? Jangan takut dikoreksi. Jadi malam-malam saya buka, wah, apa iya ya? Apa saya memang otoriter? Rasanya enggak sih. Jadi ini bagus. Kita demokrasi, iya. Berbeda partai boleh bersaing. Pilkada, pilpres bersaing, nggak ada masalah. Sesudah bersaing ya jadi satu, kerjasama. Bahu-membahu, untuk apa? Nanti pemilihan, demokrasi, kita kalah, sakit hati, ngerjain. Nggak maju-maju. Saya selalu katakan keberhasilan kita karena presiden-presiden sebelumnya, karena menteri-menteri sebelumnya, karena gubernur-gubernur sebelumnya. Dari Bung Karno sampai sekarang, jangan kita teruskan kebencian, kecurigaan, nggak ada gunanya. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh penghasilan yang lebih baik. Meneruskan kebencian, meneruskan dengki, meneruskan kecurigaan, itu tidak akan membuat rakyat punya pekerjaan. Tidak. Rakyat kita butuh pekerjaan yang memadai, yang terhormat. Untuk itu kita harus mendorong semua sektor pariwisata. Pariwisata menghasilkan pekerjaan yang paling banyak. Tapi kalau ribut terus, kalau ribut terus, mana ada wisatawan yang mau ke Indonesia? Hotel-hotel kita akan kosong. Dan saudara-saudara, persaingan antara negara sangat keras. Kalau kita rusuh, banyak negara lain yang senang. Kunci kemakmuran adalah persatuan bangsa. Itu yang diajarkan Bung Karno dan itu terus saya yakini rumus kebangkitan Indonesia adalah persatuan. Makanya dalam Pancasila disebut persatuan Indonesia. Bersaing bagus. Kritik harus. Koreksi harus.
Pemimpin yang tidak mau dikoreksi, dia akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Saya suka malam-malam buka podcast-podcast itu. Kadang-kadang dongkol juga ya. Apa ini? Tapi saya catat, oh oke. Kalau kita diserang, ini saya kasih ilmu ya. Yang muda-muda yang pengen jadi presiden, gue kasih ilmu nih. Ya. Jangan takut difitnah. Saya dulu punya guru. Waktu saya masih muda, saya kena fitnah 2-3 kali, saya down. Tahu-tahu saya ngeluh ke guru saya. Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Loh, kok takut sama saya? Iya. Engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati. Jadi ini angkat tangan yang pengen jadi presiden. Nggak apa-apa. Bagus. Tapi jadi presiden yang benar, ya kan? Hah? Jangan takut dikoreksi. Jadi malam-malam saya buka, wah, apa iya ya? Apa saya memang otoriter? Rasanya enggak sih. Jadi ini bagus, koreksi itu baik. Tapi di ujungnya, ayo. Dan saya punya filosofi dalam pengabdian ke bangsa dan negara tidak boleh diikuti oleh rasa sakit hati. Ya, jangan, sudah biasa itu. Jadi masalah ini kita harus lihat bagaimana mengatasi narkoba. Jadi ini harus kerjasama, teamwork. Semua adalah kerjasama teamwork. Jadi saya ucapkan selamat kepada kepolisian, kepada BNN. Tapi ini saya minta kerjasama lebih dekat lagi sama semuanya. Bea Cukai, Kejaksaan, BIN, Intelligence, Pemda, ya, penyelundupan berat, judi online berat, karena pakai teknologi mereka. Kita tutup di sini muncul lagi, kita tutup di sini muncul. Ya kita harus tidak boleh kalah nafas. Komdiji harus aktif, ya. Belajar dari negara lain, nggak usah ikut-ikut negara-negara yang terlalu apalah ya, terlalu liberal atau apa. Kita belajar, kepentingan Indonesia diutamakan, kepentingan rakyat kita utamakan. Saya kira itu, alhamdulillah pointersnya hanya 5 paragraf. Jadi pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa, ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita renovasi dan kita akan bangun sekolah-sekolah baru. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti kita bikin universitas-universitas kita juga yang terbaik. Terima kasih atas
perhatian saudara-saudara. Selamat Kapolri, sampaikan terima kasih saya kepada semua anggota Polri dimanapun sedang bertugas. Jangan ragu-ragu, jangan berkecil hati. Seorang abdi bangsa, seorang bayangkara, sering berbuat baik, tidak ada terima kasih. Berbuat salah sedikit, tidak akan dilupakan. Ini sifat manusia. Kita harus kuat, berjiwa besar. Kita memilih berbakti kepada negara dan bangsa sebagai abdi negara, sebagai abdi bangsa, sebagai bayangkara negara. Risikonya seorang pendekar, seorang kesatria siap dimaki-maki, siap dihujat, siap dicerca, siap difitnah, tapi terus berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop beauty class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.